Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di minggu-minggu sengsara ini kita memperingati tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus menuju salib. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kemarin yang sudah kita pelajari bahwa sedapat-dapatnya, jikalau itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Firman Tuhan mengajarkan kita, jadilah berkat. Firman Tuhan mengajarkan kita, mari kita be somebody who cares, kita menjadi somebody yang selalu mendoakan untuk kebaikan orang lain. Kita menjadi seseorang yang menjadi berkat satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, panggilan sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kita pembawa damai, menjadi peacemaker dimanapun kita berada. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, stop untuk sayang diri, stop untuk memikirkan diri sendiri, stop untuk merasa diri tidak berharga, stop untuk merasa bahwa apa yang harus saya lakukan. Tetapi marilah mulai dari diri kita, usahakan perdamaian, usahakanlah kita menjadi berkat, usahakan kita itu menjadi alat kerajaannya Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang tekun, selain untuk menantikan Tuhan, tetapi mengupayakan kesejahteraan kota, bangsa, negara di mana kita berada. Kita tahu sekarang bahwa keadaan negara sedang tidak baik-baik saja, di mana kepemimpinan dari Presiden USA dan seluruh pergerakan dunia ini, saudara kita tahu bahwa ini adalah kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Makanya saudara, pembenaran firman mulai terjadi, tetapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak, di mana harga-harga itu tidak stabil, saham itu anjlok di mana-mana, dolar semakin naik dan rupiah semakin melemah, dan banyak orang terjadi panic buying, mereka melakukan kepanikan di mana-mana. Dan saya berdoa agar kita tidak dilema dengan keadaan negeri ini, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan umat kita. Nah, hari-hari ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan membuat kita berdiri di atas batu karang yang teguh. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau berdaulat atas bangsa kami. Dan kami rindu Tuhan untuk kami berdiri tegar, bukan sekedar Tuhan berdiri di atas pasir, tapi berdiri di atas batu karang yang teguh. Itulah Yesus yang membuat kami tidak goyah. Dalam nama Yesus kami menyerahkan, memberikan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan yang memberkati kami dengan hikmat dan pengetahuan. Takut akan terus ada pada kami dalam nama syukur. Kasih Tuhan yang diberkati, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang kita akan bacakan bersama-sama dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 1 hingga yang ke-7. Firman Tuhan mengingatkan kepatuhan kepada pemerintah. Dan lewat firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa takluk akan pemerintah itu baik. Dengan demikian kita berdoa untuk pemerintah supaya keadaan bangsa kita itu baik-baik saja. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atas, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maka maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah, hamba Elohim, hamba Tuhan untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Elohim, hamba Tuhan untuk membalaskan murka Elohim atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurahan Allah Elohim, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan Elohim. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara, demikianlah firman Tuhan.
Saya mau katakan bahwa keadaan dunia dalam pemerintahan, di dalam dunia perekonomian, dalam pemerintahan yang berimbas pada perekonomian, di dalam segala keputusan kebijakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Dan saudara, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa memang ada dipilih pemerintah. Tetapi pemerintah itu tidak berdiri sendiri. Tuhan berdaulat atas kehidupan mereka. Bukan berarti semua keputusan mereka adalah keputusan Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan mereka memerintah itu sebabnya supaya roda pemerintahan itu baik-baik saja, kita harus mendukung. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kepatuhan kepada pemerintah itu adalah bagian dari kasih. Kenapa saya katakan itu bagian dari kasih? Sebab di dalam firman Tuhan yang sebelumnya kita belajar tentang nasihat untuk hidup di dalam kasih. Nasihat untuk hidup di dalam kasih adalah mengingatkan kita supaya kasih itu jangan pura-pura, kasih itu jangan balas jahat dengan jahat, dan kasih itu membiarkan Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiap-tiap orang bukan hanya dikatakan tunduk, tapi takluk. Ini berbicara tentang penundukan diri di dalam satu level yang mengizinkan tangan Tuhan bekerja lewat pemerintah yang ada. Barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapannya Tuhan. Dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jika seorang berbuat baik, ia tidak setakut kepada pemerintah. Jadi saudara, tidak ada tertuduh, tidak ada tuduhan kalau kita benar-benar berbuat baik. Dan maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, karena pemerintah adalah, inilah yang saya mau katakan, bahwa pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikanmu. Saudara, mungkin kalau kita ragu, apakah pemerintah ingin melakukan yang terbaik bagi kita? Apakah mereka korupsi dan lain sebagainya? Saudara, makanya firman Tuhan yang kemarin kita bacakan bahwa berilah tempat kepada murkanya Tuhan, sebab firman Tuhan memerintahkan kita jangan balas dengan jahat dengan jahat. Berilah tempat kepada murka Tuhan untuk membalas orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, supaya negara ini aman dan tentram, memang harus ada pemerintahnya. Dan supaya pemerintah bisa berjalan dengan baik, maka kita harus takluk kepada pemerintah. Dan jikalau kita merasa ada sesuatu yang salah di dalam dunia pemerintahan, maka usahakanlah, saudara, seperti yang firman Tuhan ingatkan, jika sedapatnya itu bergantung padamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Bukan itu yang kita pelajari kemarin, saudara. Usahakanlah satu damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau orang berbuat yang tidak benar, kita harus benar. Kalau semua orang berprinsip dia jahat, saya juga jahat, maka negara ini akan kacau. Tapi kalau kita berprinsip bahwa kita harus menjaga diri kita sambil mendoakan negara, kepemimpinan, kebijaksanaan, hikmat, serta aturan-aturan itu akan berjalan dengan baik. Nah, saudara, there is nothing tulus kalau kita hidup benar berkenan kepada Tuhan. Bagian kita adalah mengusahakan perdamaian, baik perdamaian di bumi maupun di surga, baik perdamaian di pemerintahan maupun di negara bagi rakyat Indonesia yang hari ini merasakan kesukaran, kesulitan, PHK, gelombang, kebangkrutan di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikanmu. Tentunya tidak mudah bagi mereka untuk melakukan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang membawa keuntungan bagi masyarakat. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, maka tidak percuma pemerintah pemerintah ditetapkan untuk membuat kita ada di jalan benar. Dia adalah hamba untuk membalaskan murka Tuhan atas mereka yang berbuat jahat. Untuk itu perlu kita melakukan itu bukan oleh kata, tapi juga oleh kata suara kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Nah, saudara, APBN hari-hari ini tidak mencapai target karena ada pajak-pajak yang tidak tertentu. Karena mereka mengurus hal itu dengan pelayan Tuhan. Mungkin ini adalah pengingat bagi kita bayar pajak tepat pada waktunya. Dan itu adalah dukungan yang penting bagi berjalannya pemerintahan yang baik. Baiklah kepada semua orang yang membayar pajak, kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Cara upayakanlah keseluruhan kota. Bapak Ibu Saudaraku,
Di dalam Yeremia 29 ayat 7, firman Tuhan berkata begini, usahakan kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di tempat di mana kita berada, saudara, di Babelonia, bangsa Yehuda, saudara, disuruh untuk silakan engkau bercocok tanam, silakan engkau mencari penghasilan untuk keluargamu. Tuhan memerintahkan mereka tidak keluar dari pembuangan, sebab itu diizinkan. Dan pemerintah pada waktu itu, Nebukadnezar, ya saudara, dan lain sebagainya, raja-raja Babel, raja-raja Media, raja-raja Persia, yang Tuhan izinkan ada untuk di tempat pembuangan, untuk menjadi satu alat, ya. Sekalipun bangsa Yehuda itu tertindas, Tuhan katakan tunduklah kepada pemerintah pada waktu itu. Saudara, kita diperintahkan untuk menjadi berkat dimanapun, yaitu di tempat yang baik dan juga di tempat yang tidak baik. Yeremia 29 ayat 7, katakanlah kesejahteraan. Kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, stop kita komplain, stop kita bersungut-sungut, stop kita menyalahkan, stop kita apalagi mengutuk. Sebab apa yang kita kutuk itu akan kembali kepada kita. Tapi lepaskan shalom, lepaskan berkat. Yeremia 9 ayat 11 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, hari depan yang penuh dengan harapan. Dan Tuhan adalah pribadi yang terlalu sanggup untuk menyediakan semuanya bagi kita. Dan ada seorang hamba Tuhan, Evangelis Tony Daud berkata, jangan engkau membuat satu bisnis yang kemudian beresiko. Karena hari-hari ini memang Tuhan sedang izinkan terjadi. Hari-hari yang sukar. Itu sebabnya banyak duduk di kaki Tuhan dan nantikan Tuhan dan katakan, Tuhan apa yang harus aku perbuat? Hari-hari ini doa adalah tiang. Hari-hari ini doa adalah pilar di dalam kehidupan kita. Khususnya di dalam dunia perekonomian. Hari-hari ini doa itu sangat kita butuhkan. Oleh sebab itu, mari, hai hamba-hamba Tuhan, ambil bagian di dalam doa. Ambil bagian di dalam kesepakatan untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Tinggalkan Tuhan, maka engkau akan mati. Ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Tapi orang yang bertahan, orang yang tetap tinggal, maka akan bertahan sampai pada kesudahannya. Mari saudara kita satu dalam doa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, ini adalah peringatan minggu-minggu sengsara, tetapi orang yang ada di dalam Tuhan selalu punya pengharapan, karena selalu ada pelangi sehabis hujan. Di bawah kaki salib Kristus kami mau katakan, Tuhan, mungkin negara kami sedang tidak baik-baik saja. Kebijakan-kebijakan pemerintah secara global itu mengakibatkan dampak perekonomian itu terganggu, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, firman Tuhan katakan akan selamat. Oleh sebab itu kami mendoakan pemerintah, baik pemerintah bangsa kami, pemerintah juga di luar negeri, pemerintah yang ada di global, pemerintah yang membawa kebijakan yang terdampak pada kami memberkati mereka. Kiranya tangan Tuhan turun atas kehidupan mereka sehingga negara ini aman dalam lindungan Tuhan dan segala keberadaan kami tetap dalam perlindungan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, keluargaku diberkati, bangsaku diberkati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan, hiduplah dalam berkat Tuhan dan janji Tuhan, ya dan amin. Shalom. God bless you.